Keberuntungan yang saya maksud di sini lebih jelas, nyata, dan tidak bersifat untung-untungan. Yang saya maksud adalah memperoleh dukungan dari alam itu sendiri dan upaya Anda mencapai kesuksesan karena Anda menjadi diri Anda sendiri. Saya akan memberitahu Anda tentang bagaimana cara memperoleh dukungan ini, ilmu keberuntungan, atau jika Anda ingin menyebutnya ilmu dukungan alam. Sangat gampang dipelajari dan seperti semua pelajaran dalam buku ini sangat mudah dipraktikkan. Asal tahu aja, kerja keras adalah anatema bagi ilmu keberuntungan. Kerja keras menghilangkan peluang Anda memperoleh keberuntungan karena dua alasan. Pertama, kerja keras demikian asingnya bagi kepribadian dan kecenderungan alam sampai-sampai ia tidak tahu bagaimana caranya mendukung kerja keras meskipun ia memang ingin mendukung. 2. Jika secara kebetulan keberuntungan muncul bersamaan dengan kerja keras secara alfiah maupun kiasan, keringat yang menetes dari kening Anda akan mengobarkan visi. Keringat yang menetes dari kening Anda akan mengaburkan visi Anda sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan mengenali keberuntungan meski ia disodorkan kepada Anda di atas nampan emas dengan berhiaskan rangkaian bunga melati. Peluang bagaimanapun bukanlah bidang yang tanpa tatanan dan sembarangan, melainkan wilayah kebebasan dan kondisi kreativitas. Ia memanfaatkan tatanan semesta yang mendasar dan transenden. Kita menyebutnya peluang karena ia di luar pengetahuan, proses rasional yang tertata rapi, bagian dari ranah misteri yang disebut Einstein, buayan seni sejati dan ilmu yang sesungguhnya. Wilayah peluang adalah jalan kita menuju masa depan kearifan. Microchomps, The Quantum Revolution in Economic and Technology oleh George Gilder, ekonomi Amerika 1939. Rahasia menuju keberuntungan sangat sederhana. Sesuatu yang mendatangkan keberuntungan adalah komitmen. Benar, komitmenlah yang merangsang dukungan dari alam. Komitmen, kata yang sangat mengerikan. Kedengarannya membutuhkan banyak kerja keras ya. Sebenarnya tidak sama sekali. Komitmen mengalir lancar tanpa perlu usaha jika Anda mengetahui kebahagiaan tertinggi Anda. Begini cara kerjanya. Anda mulai terlibat dan khusyuk dengan sesuatu. Anda tergoda, ingin tahu dan menikmati prosesnya. Terlepas dari apapun sesuatu itu, belajar memainkan saksofon, memukul bola tenis, atau memulai sebuah usaha baru. Pada setiap langkah yang Anda ambil, kunci untuk menentukan apakah Anda sudah berada di jalur yang tepat adalah Anda bersenang-senang. Hanya dengan bersenang-senang dalam melakukan sesuatu saja sudah menyebabkan perkembangan alamiah dalam pengetahuan dan keterampilan Anda. Saat pengetahuan dan keterampilan Anda meningkat, begitu pula dengan kesenangan Anda. Makin banyak kesenangan, makin Anda terarah pada pengetahuan, keterampilan, dan kecanggihan. Ini merupakan lawan dari lingkaran setan. Ini lingkaran kesenangan. Lalu jadilah sesuatu yang luar biasa. Anda sampai pada satu titik di mana Anda memperoleh visi, seakan-akan Anda diizinkan untuk mengintip ke dalam sebuah koridor panjang berisi segala yang dibutuhkan untuk menjadi orang sukses sejati, bahkan orang besar. Tetapi Anda juga mengerti bahwa untuk masuk dan melalui koridor itu Anda harus mengambil lompatan besar. Ini berarti telah tiba saatnya untuk membuat komitmen. Komitmen tersebut bisa berarti tuntutan untuk memberikan perhatian lebih besar, atau keharusan untuk menginvestasikan uang atau waktu, atau kedua-duanya. Menariknya, ia adalah sesuatu yang tidak banyak Anda miliki atau sesuatu yang biasanya tidak ingin Anda lakukan begitu saja. Pada dasarnya Anda dituntut untuk meningkatkan apa yang dipertaruhkan. Memang membingungkan, paling tidak demikian. Berdiri di satu sisi jurang itu dan menyadari Anda harus melompatinya untuk terus bertumbuh dengan upaya Anda sendiri. Anda melihat risikonya,
kehilangan uang, kegagalan, waktu yang terbuang, rasa malu, tetapi Anda juga melihat kebahagiaan tertinggi yang menanti, lompatan ke kuantum dalam hal kepuasan. Biar saya beritahu Anda, saya akui memiliki visi seperti tadi memang bisa jadi mengerikan, tetapi wow, sangat menyenangkan. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu bahwa Anda telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan kembali. Anda tahu jauh di lubuk hati Anda bahwa sekali Anda membuat komitmen, Anda akan sulit melanggarnya, sulit tanpa mengakibatkan kerugian yang besar. Kebanyakan orang mundur teratur, entah mereka berhenti sekaligus atau tetap tak terarah dan tidak melakukan apa-apa, mencoba-coba melakukan sesuatu iseng-iseng dan tidak kemana-mana. Yang paling tragis adalah jika visi dalam koridor tadi perlahan memuai dan kabur dari ingatan mereka. Kemudian mereka pun hanya mengatakan komitmen di bibir saja dan tak pernah benar-benar melaksanakannya. Mereka akan mengatakan hal seperti, saya pasti sudah hebat jika saja titik-titik. Orang-orang ini telah menghukum diri mereka sendiri di dalam api penyucian kerja keras seumur hidup ke dalam neraka yang sebenarnya bisa mereka hindari dengan mudah sekali. Tapi harap diingat, komitmen hanyalah harga yang diminta alam sebagai pendaftaran. Alam akan menyingkirkan jiwa-jiwa yang kerdil dan memangkas mereka yang hanya berpura-pura. Jika ada cinta di sana, jika Anda mengikuti kebahagiaan tertinggi hati Anda, buatlah lompatan itu. Begitu Anda mendarat di sisi yang lain, Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya sedang bicara tentang keajaiban. Dalam beberapa hari, bahkan dalam beberapa jam, alam akan bergegas mengenali Anda dan langsung mengaruniai Anda dengan keberuntungan berlimpah. Segala sesuatu akan mulai berdatangan kepada Anda. Segala sesuatu terbuka dengan cara yang amat menguntungkan. Saya mungkin lebih menekankan perihal membuat lompatan ini, karena jika Anda sudah mengikuti kebahagiaan tertinggi Anda, ketika komitmen besar yang pertama telah dibuat, Anda akan menjalankannya dengan relatif mudah. Pilihan untuk melakukannya akan tak tertahankan, mustahil ditolak. Anda takkan bisa mundur. Sampai seseorang berkomitmen terhadap sesuatu, ada keraguan, kemungkinan untuk mundur, dan ketidakefektifan dalam segala hal berkenaan dengan semua tindakan inisiatif dan kreasi. Ada satu kebenaran mendasar, ketidaktahuan mengenai hal tersebut mematikan gagasan-gagasan yang tak terhitung banyaknya dan membunuh rencana-rencana yang disusun dengan baik sekali. Bahwa pada saat seseorang benar-benar berkomitmen terhadap dirinya sendiri, alam pun turut bergerak. Segala sesuatu terjadi untuk membantunya sehingga tidak mungkin terjadi yang sebaliknya. Serangkaian peristiwa pun terjadi dari keputusan itu, muncul untuk membantunya berbagai kebetulan dan pertemuan-pertemuan serta bantuan materi tak terduga yang tak seorang pun pernah memimpikan terjadi demikian padanya. Johann Wolfgang von Goethe, penyair Jerman, 1749-1832. Seiring waktu dan pengalaman, segera Anda akan berharap keberuntungan muncul secara alamiah untuk setiap upaya yang Anda lakukan. Anda akan sampai pada poin di mana Anda akan mendapati keberuntungan benar-benar bergantung pada Anda. Keberuntungan akan selalu mengejutkan Anda dan selalu menggelitik, namun dukungan alam akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan dalam keseharian Anda. Selama 56 tahun terakhir ini, saya tidak mampu mengelola anggaran belanja. Saya cukup memiliki keyakinan saja, dan ketika saya menginginkan sesuatu yang baik dengan alasan yang tepat, maka muncullah lokakarya itu, pihak-pihak yang membantu, bahan-bahan, gagasan-gagasan, uang, peralatan. Jika saya melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, maka saya tak perlu khawatir tidak ditugaskan untuk melakukan itu oleh siapapun manusia di bumi ini, dan saya tidak perlu merisaukan bagaimana kita akan memperoleh uang, peralatan, dan layanan yang diperlukan. Inventions, The Patented Form of Ray Buckminster Fuller.
Pembetulan arah. Satu hal yang pasti komitmen bahwa keberuntungan. Satu hal yang pasti, komitmen membawa keberuntungan. Namun jika keberuntungan Anda sedang kecil, dukungan alam tidak sebesar yang Anda butuhkan, anggap itu sebagai tanda dari alam untuk membetulkan arah yang Anda ambil. Tujuan Anda mungkin keliru, atau mungkin Anda sedang menuju ke arah yang salah. Kekurangan keberuntungan Anda akan memberitahu Anda bahwa Anda perlu memeriksa dan memperbaiki strategi Anda. Saya yakin alam akan mengevaluasi karya saya selagi saya melakukannya. Jika saya melakukan apa yang dikehendaki alam untuk dilakukan, dan jika saya melakukannya dengan cara-cara yang memberi harapan yang diizinkan oleh prinsip-prinsip alam, saya akan mendapati karya saya bisa ditopang secara ekonomis. Dan sebaliknya, dalam kasus yang negatif berikutnya, saya harus segera berhenti melakukan apa yang sedang saya lakukan dan secara logis mencari arah lain sampai saya menemukan arah baru yang disetujui alam dengan caranya memberikan dukungan material. Critical Path oleh R. Buckminster Fuller. Apa kuncinya? Memang ada kuncinya, mari kita sebut saja klarifikasi. Jika Anda ingin alam memberi bantuan yang tak terkira yang pasti diharapkan setiap orang waras, apa yang Anda lakukan harus sesuai dengan kehendak alam. Dengan kata lain, Anda harus melakukan apa yang diinginkan alam untuk dilakukan. Mengikuti kebahagiaan tertinggi seperti telah kita lihat adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang diinginkan alam untuk Anda lakukan. Cara lain untuk menaksir kehendak alam adalah mengetahui bahwa perilaku dan tindak tanduk Anda secara moral benar. Saran saya, jadilah sederhana dan secara spontan bantu apapun yang baik, bermanfaat, dan menopang kehidupan. Jika tujuan Anda selaras dengan alam, maka alam pun tak tahan untuk segera membantu Anda memenuhi apa yang ia inginkan agar terpenuhi. Lalu apa yang diinginkan alam? Ia ingin Anda dan untuk itu semua orang bahagia dan tercukupi. Alam menginginkan perluasan kebahagiaan, perluasan harmoni, perluasan cinta, dan tentunya alam tidak ingin melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan membuat orang lain sakit, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Dan sebuah kata dalam bahasa Sanskerta, sattva, yang berarti kemurnian, kesederhanaan, inti kreativitas. Dan ada pepatah kuno Sanskerta, berbagai sarana berkumpul di sekitar sattva, yang artinya sarana, sumber daya, personal, kemampuan, keberuntungan untuk meraih kesuksesan tertarik pada apa-apa yang murni, sederhana, dan kreatif. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertarik pada orang-orang dan proyek-proyek yang sattvic. Orang baik selesai terakhir. Kutipan paling terkenal dari pemain baseball hebat Leo Durocher adalah orang baik selesai terakhir. Jangan pernah percaya sedetik pun pada kata-kata ini. Leo Dunlap melontarkan itu pada 1947 untuk mengejek Mel Ott yang baik. Manajer tim New York Giants berada di urutan terakhir pada musim pertandingan 1947. Namun tahun itu juga merupakan tahun ketika Mr. Durocher yang suka berkelahi itu dipecat dari tim baseball karena terlibat kerusuhan dan perjudian. Orang baik berada di urutan terakhir pada 1947, tapi setidaknya dia bermain pada 1947 yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita katakan mengenai Leo Durocher pada 1947. Biolog suci, beberapa tentang alam yang difilmkan. Dr. Roman Wisniewski adalah berbicara tentang sekretariat yang beroperasi sangat cepat seperti berlari dalam pacuan kuda. Dr. Wisniewski menggabungkan kegemarannya sains, seni, dan fotografi untuk mengungkapkan dunia mikroskopis alam yang berada di luar imajinasi kita.